Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam audiens. Apa kabar Anda malam ini? Senang rasanya bisa menemani Anda selama 60 menit ke depan bersama saya Anissa Semara dalam acara talk show My Ilkom, terbuka santun dan kritis. Berikut malam ini telah hadir dua narasumber yang akan mendiskusikan tema tentang tantangan literasi digital media di era pandemi menyikapi hoax vaksinasi. Untuk narasumber pertama, kita kedatangan tamu yaitu seorang wartawan dari ayoindonesia.com, yaitu Bapak Adi Ginanjar Maulana, telah hadir bersama kita. Selanjutnya ada untuk narsum kedua, yaitu ada dokter muda dari FK4 yang saat ini setengah bertugas di RSAS, yaitu Mas Adi Firman Kurniawan, telah hadir juga bersama kita. Sebelum kita memulai diskusi malam ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu adalah adaptasi informasi di media sosial berkaitan pemberitaan dan buzzer yang membuat misinformasi vaksinasi. Tentunya tantangan di media ini sangat berat dan kebetulan kita ada orang media di sini tentunya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Adi Ginanjar mengenai beberapa hoax vaksinasi dalam berita, apakah ini menjadi tantangan tersendiri ataupun bagaimana? Keseluruhan yang vaksinasi di masyarakat itu mereka enggan mengikuti, terutama yang di pelosok-pelosok daerah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi media massa bagaimana media sendiri itu secara masif memberitakan atau menginformasikan pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat ya terutama. Nah, sampai sekarang aja jumlah masyarakat yang baru divaksin itu kan di Jawa Barat sendiri kan masih, kalau tidak salah, masih di bawah 50%, ya jauh dari target lah. Sementara tahun depan, tadi update terbaru kemarin saya lihat berita itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun depan itu fase COVID itu sudah masuk endemi, yang berarti vaksinasi ini ditargetkan rampung akhir Desember 2021 ini. Jadi endemi itu seperti halnya yang dilakukan oleh Singapura, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan endemi ini, dengan COVID, sama seperti dulu kita pernah pada Perang Dunia Pertama itu kan terjadi flu Spanyol, yang artinya saat itu jutaan warga di dunia itu meninggal dunia akibat virus influenza, yang sekarang itu ya setiap musim kemarau atau transisi itu kan influenza menjadi pendampingan. Nah, itu juga yang ditargetkan oleh pemerintah 2022 itu kita sudah masuk fase endemi. Nah, ini juga menjadi target media massa tersendiri untuk memberikan atau mengklarifikasi hoax-hoax vaksinasi, terutama kan ada yang menyebut bahwa vaksin itu ada chipnya, dan kemudian vaksin itu memasukkan virus yang istilahnya bisa dimonitor oleh kaum barat ya, terutama Yahudi dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, kita ya secara prinsip lahaula atau berpikiran positif jika vaksinasi ini yang memang salah satu solusi atau ikhtiar kita untuk terbebas dari pandemi COVID ya. Nah, di samping itu kita juga media massa gitu kan bekerja sama dengan BNPB memberikan fellowship mengenai FJPP atau Forum Jurnalis Perubahan Perilaku. Nah, ini salah satu kampanye itu merubah perilaku masyarakat gitu kan. Ada 3.000 wartawan di seluruh Indonesia
cetak, televisi, dan online yang mengikuti forum jurnalis perubahan perilaku ini hingga Desember. Sebetulnya sudah dimulai sejak bulan September 2020. Saat itu ada 6.000 wartawan, tapi pas Mei dilanjut itu hanya 3.000. Nah, di sini wartawan atau media massa itu mengkampanyekan bagaimana bahwa salah satu saja sih vaksinasi itu, tapi perubahan perilaku pada adaptasi kebiasaan baru ini bisa membuat masyarakat terbiasa dari normal menjadi new normal, seperti itu mungkin ya. Oke, tadi sudah dibahas. Tadi ada Pak Adis menyebutkan chip ya tadi. Bagaimana aku sedikit penasaran gitu. Bagaimana media menanggapi hoax ini yang berkaitan dengan chip dalam memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat. Tentunya chip ini tentu ketika informasi telah sampai kepada masyarakat tidak mudah untuk melupakannya tentunya. Dan bagaimana peran media gitu dalam membenarkan kalau chip ini adalah sesuatu yang tidak ada sebenarnya di dalam vaksinasi tersebut. Jadi sebetulnya ya kalau secara kalau saya sebagai orang awam ya chip ini tidak ada, karena memang politisasi itu kan berbagai teori konspirasi maupun teori-teori yang beredar di masyarakat itu perang dagang sih pada intinya. Mereka saling menuduh gitu ya, menduga bahwa vaksin ini ada chip, vaksin ini bla bla bla. Nah, kita di sini media bersikap netral gitu ya, bahwa vaksin itu memang tidak berbahaya, dalam arti gini. Memang saya juga pertamanya itu kan mengikuti vaksin gitu ya. Ini bahaya atau tidak ya saya ikhtiar saja gitu kan, karena vaksinasi berdampingan dengan pengendalian COVID ini kan berbarengan secara otomatis, memang ya belum diuji coba secara berbeda dengan influenza gitu kan, atau meningitis yang memang vaksinasinya itu dibuat ketika meningitis sudah itu kemudian dibuat vaksin. Nah, ini berdampingan antara vaksin dan penyakit itu berlomba-lomba seperti itu kan. Bahkan sekarang juga ya beberapa negara kan memonitor ini vaksinnya bagus atau tidak gitu kan. Bahkan ada booster vaksinasi ketiga ya, seperti sekarang kan Paskes itu kan nakes itu kan sudah mulai pakai Moderna ya di booster, bahwa yang divaksin Sinovac itu daya imunnya mulai menurun pada bulan ke-6 gitu kan. Nah itu. Jadi kalau saya rasa kalau chip itu ya ikhtiarnya ya lahaulah, kalau memang mungkin dari negara barat itu dipasang chip ya sudah, mau bagaimana lagi kalau misalkan ada gitu kan. Tapi pada intinya ya kita harus percaya lah, namanya juga ikhtiar. Yang penting ketika masyarakat yang divaksin itu memang terbukti walaupun dia terkena COVID gitu ya, tapi dia itu tidak terlalu parah, hanya OTG saja paling parah, dia itu panas dingin 1 hari ya udah. Itu yang terjadi beberapa rekan saya di kantor gitu ya, memang ketika terkena COVID ya alhamdulillah tidak separah yang memang belum divaksin. Dan rekan saya juga ada yang belum divaksin, ternyata memang parah, dia sampai masuk rumah sakit ya, saturasinya itu hingga di bawah 90% lah. Jadi memang vaksin ini membantu untuk untuk meningkatkan imun gitu, bukan dalam arti kita tidak akan kena virus tetap bisa masuk ke kita, cuman yang menjadi catatan virus itu terkendali lah, kira-kira seperti itu. Mungkin ya saya dari sisi medis, tapi memang yang dirasakan seperti itu sih Kang. Jadi ketika teman-teman kita gitu ya di media divaksinasi memang tidak terlalu parah sih, ya persentasenya sangat kecil yang sudah divaksin itu ya sangat kecil juga untuk terkena COVID tadi, bahkan cenderung OTG dan sembuh sendiri. Kalau yang belum divaksin nih, rata-rata rekan saya itu ada gitu ya, kerabatnya itu dia nggak divaksin, kemudian masuk rumah sakit itu kejadiannya pas pertengahan Juli lah. Berarti tidak terlalu parah berarti ya dampaknya kalau setelah divaksin berarti? Ya, ini ya saya berbicara yang belum divaksin gitu ya, masuk rumah sakit cukup lama, asalnya dia cuma punya mah gitu ya. Kemudian ketika COVID dia kan saturasi sesak napas dan sebagainya. Nah, ketika
sudah sembuh itu bercak paru-parunya itu bekas virus gitu. Jadi dia meninggalkan jejak yang akhirnya kena pneumonia ya, radang paru lah kalau nggak salah ya itu. Jadi harus diobati juga. Akhirnya dia endingnya kan si virus itu kan nyerangnya itu kan paru-paru ya. Dia secara otomatis ya harus berobat gitu kan selama ya 6 bulan mungkin ya. Untuk memperbaiki paru-paru itu yang belum divaksin itu parah sekali. Bahkan Jadi dampaknya terlalu parah untuk yang tidak divaksin berarti ya? ya, bahkan UASA sendiri juga ya meninggal dunia akibat belum divaksin yang memang kena COVID komorbid ya. Dari mah itu rata-rata yang kena komorbid itu nyerangnya dia punya mah atau asam lambung karena kan asupan apa ya kalau saya ngobrol gitu ya, asupan makanan dan minum itu tidak mau dimakan. Padahal kan untuk menaikkan imun itu kan ya harus makan dan minum air putih yang baik. Intinya sih seperti itu. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Telah ada salah satu dokter kita, Kang Ade Firman. Nah, dengan pertanyaan yang sama, adaptasi informasi di media sosial berkaitan dengan pemberitaan dan buzzer yang membuat misinformasi vaksinasi. Sebenarnya dalam beberapa informasi di media dan ada beberapa juga kayak di perusahaan broadcast di WhatsApp itu mempengaruhi gak sih Pak, Kak, tentang vaksinasi juga. Dan aku melihat beberapa data kalau Kang Ade juga sebagai salah satu relawan ya di salah satu vaksinasi. Nah, itu ada dampak gak sih setelah adanya hoax ini? Oke, terima kasih Kang Anjas. Kang Adi ya, izin ikut. Mohon maaf ya, saya sih dapatnya background. Ya, berkaitan dengan vaksinasi ini dan hoax yang terjadi di masyarakat, tentunya itu menjadi halangan yang sangat berarti ya bagi kita, terutama nakes ya, sebagai lini depan yang menangani kasus COVID pun yang memvaksinasi masyarakat itu sendiri. Pertama, vaksin ini kan fungsinya memang sangat penting sekali untuk menghadapi pandemi, apalagi kasus baru seperti ini. Vaksinasi tujuannya adalah untuk mendapatkan herd immunity kan. Nah, herd immunity ini adalah satu tujuan yang memang harus kita tuntaskan sesegera mungkin supaya kita bisa, seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Adi, bahwasanya kita bisa hidup bersamaan dengan penyakit tersebut gitu. Dalam artinya si COVID ini tidak akan menimbulkan hal yang parah di kemudian hari seperti itu. Nah, hoax di sini bagi kita nakes ya, pertama adalah sebuah hambatan yang sangat besar ya, sebuah halangan yang sangat besar untuk masyarakat itu bisa partisipasi dalam kegiatan vaksin. Terutama sebetulnya buat masyarakat-masyarakat yang daya literasinya mungkin kurang kali ya. Dan ini juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang memiliki informasi kesehatan yang cukup, gitu kan. Karena mungkin COVID ini kan sangat baru ya, sangat baru. Mungkin kalau untuk teman-teman yang terliterasi dengan baik, kaum akademis, kaum wartawan, akan cepat mengelola informasi tersebut. Nah, bagi masyarakat yang memang dominantly adalah target utama kita dari nakes untuk mereka mendapatkan vaksinasi, ini tentunya akan sangat menghalangi kita gitu untuk mencapai target angka sebesar 180 juta penduduk gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang, kan kita sudah 1 tahun lebih ya menghadapi COVID ini. Sampai hari ini kita hanya mencapai sekitar 30 juta, baru 30 juta warga Indonesia yang tervaksinasi. Dan itu tentunya adalah sebuah time stone yang sangat panjang sekali bagi kita, tenaga kesehatan, untuk bisa mencapai angka herd immunity itu tersendiri. Jadi hoax ini adalah menjadi lawan utama sih sebetulnya sekarang bagi kami, tenaga kesehatan, untuk kita bisa istilahnya eradikasi bersama supaya angka orang masyarakat yang tervaksin ini bisa lekas mencapai target yang sudah kita tentukan. Intinya sih seperti itu ya. Jadi ini akan berdampak kepada partisipasi masyarakat. Ya, yang pertama, yang kedua sebetulnya kepercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan. Wah, itu bahaya sekali juga karena dampaknya sangat repot gitu. Selain mungkin ya sederhana nggak mau ikut vaksin, juga akan mempengaruhi orang-orang di dekatnya gitu. Ya, entah akan menjadi tidak percaya juga atau akan menjadi kayak lebih istilahnya ya, acuh tak acuh dengan keadaan COVID ini.
Ya mungkin memang banyak sekali faktor yang berperan di sini, namun sebisa mungkin kita sebagai nakes, sebagai teman-teman akademisi atau wartawan dan lain sebagainya, mengerahkan segala kemampuannya dengan tujuan menyebarkan informasi yang valid. Gitu. Karena saat ini masyarakat sedang dalam keadaan denial, mungkin beberapa, dan juga mungkin sekarang sudah mulai bergaining, mulai pasrah dengan keadaan, dan juga ada faktor lain tentunya ekonomi yang mempengaruhi gitu. Jadi sikap kita terhadap informasi ini perlu kita pertajam lagi, perlu kita sebarluaskan lagi kepada teman-teman dan masyarakat di sana, supaya intinya sekarang yuk partisipasi buat ikut vaksin, kayak gitu. Baik. Tadi ada sedikit kata untuk bahwa kita untuk mencapai herd immunity di mana kita akan berhidup berdampingan. Berarti secara tidak langsung vaksin si COVID-19 ini tidak akan menghilang gitu ya, menghilang begitu saja ya. Tapi bisa hidup kayak berdampingan seperti kita. Berarti secara tidak langsung vaksinasi tersebut juga sebagai baju pelindung buat kita ya, seperti itu. Ya, betul sekali. Karena virus ini memang sangat sulit ya. Dia bukan berarti benda biologis yang hidup seperti kita, ataupun ya memang dia satu zat biologis yang masih sulit untuk kita definisikan juga bagaimana siklus masing-masing virusnya. Dan apakah akan hilang atau tidak, sebetulnya dia bisa mati, ya kan, di lingkungan tertentu. Namun karena COVID ini sudah menyebar, ya kan, sudah menyebar dari manusia satu ke manusia yang lain, sudah punya inangnya, sudah punya hostnya, akan sangat sulit untuk mengeradikasi secara tuntas, gitu. Sampai angka 0 itu sangat sulit sekali, gitu. Dan akhirnya mau tidak mau kita sebagai manusia yang akan meneruskan kehidupan kita ya meningkatkan ketahanan imun kita. Itu adalah solusi yang paling logis tuh. Berarti ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan ada pandemi lagi yang lebih jauh, lebih parah seperti ini. Bisa jadi, karena apa ya, namanya virus ini kan memiliki kemampuan untuk mutasi, untuk merekayasa genetiknya. Sebetulnya sama, virus ini sama seperti manusia yang ingin mempertahankan kehidupannya untuk menyesuaikan dan dengan menyesuaikan lingkungannya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika virus ini bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia akan mempengaruhi dirinya sendiri dengan cara apa? Merekayasa genetiknya gitu. Makanya akan terjadi terus mutasi-mutasi ataupun penyesuaian genetik yang terjadi pada virus gitu. Nah, makanya ini adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang sebetulnya untuk kita bisa mendapati kondisi di mana kita bisa berdampingan secara damai lah dengan COVID ini gitu. Karena kita belum tahu kapasitas COVID ini akan bermutasi sampai mana, sampai seberapa jauh gitu kan. Namun ya ini saya setuju dengan Pak Adi tadi, kita kejar-kejaran gitu. Kita kejar-kejaran sama si COVID ini gitu. Mana yang bisa lari lebih jauh duluan gitu? Apa COVID atau kita gitu? Iya. Gitu. Jadi seperti perlombaan berarti ya ini. Ya. Oh baik, aku mau lanjut ke Pak Adi lagi. Pak, bagaimana peran media dalam menyukseskan program vaksinasi? Di mana kita tahu program vaksinasi tentunya media sebagai inti utama dalam sumber informasi, di mana masyarakat juga tidak akan pernah tahu kapan mulainya vaksinasi ketika media tidak memberitahunya, gitu Pak. Bagaimana Pak? Sebetulnya ya kalau setiap hari kita 80 hingga 90% pasti beritanya itu berhubungan dengan COVID ya. Jadi saya sendiri di media saya yang saya pimpin ya, karena saya sudah tidak di lapangan lagi sih sebetulnya, saya lebih banyak tahu. Jadi kebijakannya ya kalau misalkan mau memberitakan soal COVID gitu, itu tidak diarahkan lagi kepada jumlah kasus kematian, tapi bagaimana saya minta gitu kan ke teman-teman yang ada di lapangan itu, cobalah untuk menggugah masyarakat itu, misalkan jumlah pasien sembuh, kemudian ya yang happy lah, yang bahagia, yang meningkatkan imun gitu, yang enjoy atau yang apa. Karena kalau ya saya aja ketika melihat berita di ya beberapa media mainstream, nggak halus berita COVID, dia itu nggak beritakan itu digiringkan memberitakan kasus COVID di Indonesia meledak, itu kan sangat sangat menyeramkan lah judulnya gitu kan. Saya sudah meminta ke teman-teman di lapangan supaya cobalah yang enjoy, yang happy, agar pemberitaan itu bisa kita meredam, walaupun memang kan
kasus COVID ini masih belum terkendali sepenuhnya gitu kan. Jadi saya juga ya kebijakan di kantor sebagai pemimpin redaksi gitu kan. Kalau kalian memberitakan seperti itu ya saya langsung hold gitu kan, langsung delete. Janganlah seperti itu. Tapi jujur saya juga ya pernah main seperti itu. Ternyata imbasnya itu ketika lihat di media sosial gitu kan seperti Twitter atau Facebook itu percakapannya itu ya mengerikan juga gitu kan. Ini kok berita seperti ini kok seperti ini. Ini menurunkan imun ya sudahlah bagaimana kita memberitakan yang positifnya gitu kan. Itu sih kalau salah satu kebijakan saya agar pemberitaan atau informasi yang disebar kepada masyarakat itu bisa lebih meningkatkan imunitas ya. Terlepas dari kepentingan siapapun, yang penting ya kita juga berjuang sama-sama agar COVID ini segera berlalu. Memang tadi disebutkan kata Kang Ade bahwa COVID itu ya memang tidak akan hilang, tidak akan kosong atau zero. Paling juga kan ke depan kalau kita sudah endemi pasti seperti influenza lah, kira-kira gitu ya Kang Ade. Gitu. Oke, baik Pak. Bagaimana kalau untuk tantangannya dalam mencari informasi di saat ini, pandemi saat ini, di mana kita juga tidak boleh berkerumun dan juga adanya pembatasan PPKM yang biasa direncanakan oleh pemerintah dari level 1 sampai level 4 dan perpanjangannya tiap saat. Itu bagaimana Pak tantangannya media dalam melakukan itu? Ya media mau tidak mau harus turun ke lapangan. Jadi kita juga memakai prokes ketatnya di lapangan. Makanya memang jurnalis itu rentan terpapar COVID ya, bahkan ya rekan kerja saya ya sudah ada yang terpapar, tapi alhamdulillah tidak parah lah. Jadi kita kan sudah melakukan vaksinasi yang akhirnya ya tidak terlalu parah, sekitar 10 hari sudah bisa lagi ke lapangan. Tapi kalau misalkan wartawan itu terkena COVID, OTG itu kerjanya biasanya Zoom atau menelpon narasumber via media sosial, karena kan mereka juga memiliki tanggung jawab lah untuk menyebarkan informasi, kecuali kalau yang parah ya tidak bekerja sama sekali. Nah kalau ke lapangan kita seperti biasa sih sebetulnya mencari pemberitaan itu hanya saja ya kita dibekali dengan prokes ketat lah, masker sekarang kan harus double ya minimal, kain dengan medis gitu kan, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian tidak berkerumun dan sebagainya. Memang itu sudah resiko pekerjaan kita juga di lapangan ya seperti nakes gitu kan. Kita juga harus mengabarkan gitu kan jumlah pasien di rumah sakit berapa, bahkan beberapa rekan fotografer misalkan kan mereka harus masuk ke RSHS gitu kan. Ya memang perizinannya juga agak ketat, harus menunjukkan swab dan sebagainya, tapi ya itu resiko gitu kan. Tapi ya alhamdulillah selama ini di lapangan kalau jurnalis di Bandung gitu ya yang saya pantau alhamdulillah tidak ada yang ya ada sih yang parah, cuman ya alhamdulillah sudah yang terpapar itu alhamdulillah sudah membaik gitu kan, kira-kira seperti itu. Oh, tadi berbicara dengan perizinan. Nah, aku mau minta pendapat dari Kang Ade Firman mengenai vaksinasi pada saat ini, di mana program vaksinasi telah dilakukan, namun perizinannya sangat memberatkan bagi beberapa masyarakat. Tentunya untuk bagi beberapa masyarakat yang perantau, mereka harus menunjukkan KTP berdomisili atau surat domisili. Nah, bagaimana tanggapan Kang Ade tentang birokrasi yang saat ini dipakai dalam program vaksinasi? Oke. Mungkin kondisi itu sempat kita alami ya untuk di awal-awal vaksinasi itu berjalan kali ya. Tapi untuk sekarang sih sebetulnya memang sudah dibuka secara umum. Pun sebetulnya pada awal-awal bisa dengan menunjukkan KTP domisili pun sebenarnya bisa. Waktu itu saya juga pernah, saya mengikuti vaksinasi di Sabuga ITB. Saya kebetulan bukan domisili Bandung juga kan. Nah kebetulan bisa sih sebetulnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang sebetulnya yang penting warga Indonesia, terus kemudian memenuhi syarat-syarat teman-teman atau masyarakat yang memang berhak mendapatkan istilahnya vaksin COVID tersebut. Nah mungkin yang sangat sulit memberatkan tuh itu hal tersebut kali ya, kayak syarat-syarat atau misalnya kondisi kesehatan yang harus dipenuhi juga. Gitu. Hal tersebut sih sebetulnya karena kita kurang terbiasa dengan informasi kesehatan mungkin ya, atau kurang aware aja sih sebetulnya
Dan baru-baru aja kita aware dengan tensi, dengan istilahnya apa, penyakit imun, penyakit riwayat-riwayat kita gitu. Dan itu sebetulnya yang banyak sekali muncul pertanyaan ke saya gitu. Tapi kalau untuk persyaratan yang birokrasi sebetulnya tidak sesulit yang dirasakan oleh atau diberitakan oleh teman-teman gitu. Karena sejujurnya hanya sebatas itu sih, menunjukkan KTP WNI, terus kemudian kesehatannya memenuhi, ya kita vaksin gitu. Baik. Gitu sih. Berarti untuk birokrasi sudah agak ada kemajuan berarti ya untuk saat ini. Ya. Oke, lalu bagaimana tanggapan Kang Ade mengenai beberapa vaksin yang beredar saat ini, di mana ada yang kita tahu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan juga yang terbaru. Dan apa saja nih? Kebetulan Kang Ade sebagai dokter di sini mungkin bisa memberikan edukasi kepada kita tentang apa saja variannya dan juga bagaimana, kan biasa teman-teman itu biasa mencari vaksin berdasarkan efek samping malah gitu. Baik. Ya. Kalau untuk di Indonesia ini memang lumayan banyak ya vaksin yang beredar. Utamanya sih memang kita punya Sinovac, ya kan? Ada Sinovac yang dari China, terus kemudian ada Pfizer, ada Moderna, ada AstraZeneca, gitu. Terus ada beberapa vaksin-vaksin lainnya dari Sinopharm juga. Nah, mungkin secara umum ya, vaksin itu kan yang kita kenal adalah materi virus ya. Virus yang dinonaktifkan atau dilemahkan, kemudian disuntikkan dalam tubuh kita. Dan di sisi lain sebetulnya ada jenis vaksin yang lain, yaitu adalah vaksin yang berasal dari rekayasa genetiknya, atau ada materi genetik virus yang direkayasa. Jadi tidak murni bentuk virusnya aja. Ya, contohnya misal kayak Moderna, AstraZeneca gitu-gitu, itu adalah kayak semacam mRNA ya, atau protein gitu, yang direkayasa menyerupai dengan COVID gitu. Dan di sini juga masing-masing vaksin memiliki efektivitas tertentu. Apakah itu bisa kita jadikan dasar istilahnya untuk memilih vaksin? Ya tentunya juga bisa sih sebetulnya. Tapi memang penelitian itu atau efektivitas itu diteliti pada negara-negara yang berbeda-beda gitu. Tapi intinya adalah sesegera mungkin kita mengambil salah satu jenis vaksin gitu. Yang bisa kita akses kayak gitu. Manapun serah gitu. Nah, berdasar tadi pertanyaannya adalah tentang efek samping ya. Efek samping. Sebetulnya efek samping kalau misalnya dalam dunia vaksinasi itu kita sebut KIPI ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Kita sebutnya KIPI. Nah, KIPI ini sifatnya tuh ada dua. Ada yang sifatnya lokal, ada yang sistemik. Nah, lokal tuh maksudnya apa? Nah, vaksin ini kan disuntikan ya melalui lengan kita gitu kan. Nah, maksudnya lokal adalah efek samping atau dampak-dampak yang kita rasakan dalam lengan kita gitu, ya. Misalnya kayak berdarah, terus kemudian luka, terus kemudian bisa infeksi, kemudian atau misalnya jadi bengkak dan macam sebagainya. Itu yang sifatnya efek samping lokal. Terus ada efek samping yang sifatnya sistemik. Tapi sebetulnya sifatnya jarang ya. Kalau yang KIPI sistemik itu bisa demam, terus mual, terus kemudian ya reaksi-reaksi yang sifatnya menyeluruh, gitu, pusing dan macam sebagainya. Tapi itu sebetulnya sifatnya jarang. Kalau demam mungkin agak sedikit sering, karena demam ini adalah satu respon yang mungkin sangat wajar ketika adanya suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, dan demam ini adalah salah satu mekanisme penyesuaian dalam tubuh sebetulnya. Kayak gitu. Dan salah satu mekanisme juga penyesuaian. Kayak gitu. Nah, terus kemudian KIPI ini apakah wajar dialami? Sangat wajar sekali. Dan biasanya hanya bertahan beberapa hari saja. Ya, ada yang cuma beberapa jam aja, beberapa hari aja. Gitu. Apakah ada KIPI-KIPI yang berbahaya atau yang mengerikan gitu? Sebagian kecil ada, tapi itu terjadi pada populasi-populasi yang memiliki istilahnya kontraindikasi biasanya. Kontraindikasi dari peserta yang mendapatkan vaksin, atau mungkin peserta vaksin ini tidak kita ketahui penyakit sebelumnya yang akhirnya berinteraksi dengan materi virus ini yang disuntikan gitu. Ya, contohnya kalau misalnya kita pernah ada mendapatkan pemberitaan yang mungkin Kang Adi juga pernah gitu. Ada yang setelah vaksin terus lumpuh, terus kemudian nggak bisa jalan, terus kemudian jadi stroke dan macam sebagainya. Ya itu mungkin adalah dampak yang sebetulnya
kita tuh bisa cegah kalau kita mengetahui riwayat penyakit kita sebelumnya. Karena memang vaksin itu harus seselektif itu dengan kondisi tubuh kita supaya kita menghindari hal yang seperti ini, kayak gitu. Gitu sih sebetulnya. Jadi bukan secara langsung vaksin ini mengakibatkan hal tersebut, tidak. Tetapi ada beberapa yang mungkin hal yang kita tidak ketahui dari tubuh kita yang akhirnya mengakibatkan si vaksin ini bereaksi lain dari yang kita harapkan. Itu sih sebetulnya yang mungkin merisaukan masyarakat ya. Jadi secara umum vaksin itu sangat aman sekali, ya, asalkan kita mengetahui kondisi kesehatan kita dan kita memenuhi kriteria vaksin tanpa berbohong. Nah ini kalau yang berbohong ini yang bahaya sih, karena vaksin ini kan sekarang kayak seolah-olah kartu ya untuk masuk ke sini, masuk ke situ, perjalanan dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat memanipulasi informasi kesehatan yang kita dimiliki oleh dirinya sendiri, karena itu akan membahayakan. Intinya itu. Kabarkan, kabarkan sedetail mungkin informasi. Kayak misalnya mungkin waktu kecil punya penyakit imun, atau sekarang sedang mengkonsumsi obat apa, kabarkan. Karena kita nakes mencoba menilai apakah teman-teman atau masyarakat ini bisa mendapatkan vaksin atau tidak. Gitu. Karena kita meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Gitu. Jadi kebanyakan memang yang istilahnya dampaknya kita katakan mengerikan itu, ya kita nggak bisa ngetrace. Kita belum tahu atau mungkin kecolongan karena kita nggak mengetahui riwayat sebelum-sebelumnya. Gitu sih kurang lebih. Ya. Oke, para audiens, kita break sejenak setelah tayangan berikut ini. Oke, baik para audiens, untuk mendukung sesi diskusi kita pada malam ini, kami juga membuka kesempatan untuk beberapa para audiens untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber dengan menggunakan fitur raise hand dan bertanya secara langsung. Oke, untuk untuk para peserta yang sedang raise hand boleh dipilih oleh operator. Baik, sudah ada, boleh di spotlight saja, operator. Oke, untuk yang mau bertanya boleh langsung on mic dan juga on cam juga, karena tidak bisa di spotlight kalau tidak bisa on cam. Oke, kami menunggu. Baik, saudara Bob Yanuar, boleh? Halo, saudara Bob Yanuar. Ya, halo. Iya. Silakan. Ada pertanyaan untuk Bapak Adi ya. Ini jadi peran media dalam memerangi hoax ini sudah sejauh apa dan apa tips dan triknya untuk cek akurasi data dan fakta seperti itu? Baik. Boleh Pak Adi, boleh langsung dijawab saja. Langsung dijawab aja atau di beberapa? Langsung saja dijawab. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengendalikan hoax selama ini, media massa kan, saya juga pernah, mungkin teman-teman sebagian di sini pernah mendengar cek fakta ya. Nah, cek fakta ini salah satu kegiatan untuk mengendalikan hoax baik yang dari pesan berantai maupun di media sosial maupun di media massa.
Jadi cek fakta ini terdiri dari beberapa tools yang bisa diakses sih sebetulnya sama teman-temannya. Bagaimana cek akurasi fakta dan data di lapangan itu bisa didapat. Salah satu fitur yang bisa digunakan itu seperti Google Maps bisa. Kemudian Twitter sendiri bisa rekam jejak digital. Bagaimana sih bisa apa istilahnya bisa ketahuan lah, misalkan informasi tentang hoax COVID soal yang apa yang dulu itu kan ramai itu di awal-awal yang di Wuhan itu meninggal dunia banyak di jalannya itu kan bisa dicek. Nah, itu bisa menggunakan oleh Google Image sebetulnya. Jadi teman-teman masuk ke Google Image, fotonya nanti juga tertracking. Itulah kira-kira. Itu contoh yang paling mudah. Tapi banyak juga tools yang puluhan hingga ratusan kita kalau cek fakta itu ya cukup tergantung apa informasi hoax yang tersebar gitu. Kalau informasinya mudah ya 5 menit juga dapat. Tapi kalau misalkan bentuknya gambar, kemudian apa clue-nya itu tempatnya ada di mana, itu cukup sukar juga sampai-sampai kita harus menghitung jam, ini jam berapa kejadiannya. Kita mengukur bayangan si orang itu ada di mana. Kemudian cek di Google Map, pakai Google Street dan sebagainya. Nah, nanti ketahuan dicocokkan. Itu sih salah satu apa untuk pengendalian hoax yang memang ini sebetulnya verifikasinya itu seperti apa? Sebetulnya manual, nggak pakai robot, kita bekerja gitu kan. Ada yang namanya Mavindo kan, kalau mahasiswa itu kan bisa tergabung dari Mavindo gitu kan. Ada pelatihannya juga sih, itu tidak cukup 1 jam 2 jam itu. Saya juga dulu pelatihan itu 3 hari, nggak tahu 2 hari atau 3 hari lalu lupa lagi. 2 tahun ke belakang. Jadi seperti itu sih. Nah, media massa itu biasanya mengetahui informasi awal mengenai hoax itu ya sama sih di media sosial, terutama kan sekarang itu banyak informasi berseliweran itu kan di media sosial. Jadi sebetulnya ya media massa itu musuhnya itu ya yang abadi itu media sosial, bukan antar lagi media massa. Karena dia itu yang harus dikendalikan jujur, karena dia tanpa verifikasi yang jelas dia apa ugal-ugalan dah dalam arti ya seperti itu. Kita sekarang kebanyakan di pandemi ini mengetahui informasi hoax itu dari media sosial terutama Instagram ya. Jadi memang apa di Instagram ini pengendalian seperti foto, video itu kan verifikasinya juga agak sukar ya, apalagi banyak info-info yang ya istilahnya mengejar iklan apa atau apa gitu kan. Sementara laporan ke Instagram sendiri kan proses verifikasinya itu bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah seperti itu. Jadi eh, kecepatannya seperti itu pengendaliannya sih sebetulnya. Pasti yang namanya hoax ini pasti terus berlanjut. Jangankan soal COVID gitu kan. Sekarang juga kalau lagi rame itu subsidi pulsa, kemudian apa BLT itu pasti apa ada lagi. Nah ini kan sekarang tahap vaksin. Nah sekarang kan sebetulnya pemerintah yang saya monitor itu sudah tahapnya itu penelitian obat ya. Nanti saya yakin itu hoax soal obat ya pasti banyak. Yang vaksin itu tertinggal, saya yakin. Karena ya itu ketika ada isu seperti ini ya ada juga orang-orang jahil yang seperti itu, ada yang disebut dengan buzzer gitu kan. Kecek sih sebetulnya siapa ini yang menyebarkan. Kalau misalnya ini ada info hoax gitu ya, Anda menerima misalkan Anjas gitu ya, menerima informasi di media sosial melalui video yang disebarkan oleh apa akun tertentu, itu sebetulnya ketahuan. Ini akunnya siapa yang buat, trackingnya di mana, jam berapa, ini pemiliknya pasti ketahuan sebetulnya. Hanya saja ketika kita men-tracking orang itu atau akun tersebut butuh waktu yang memang cukup panjang dan itu menguras energi. Ya mending kita cut saja informasinya, tidak usah apa namanya men-tracking hingga ke akar-akarnya. Karena kalau hingga ke akar-akarnya kan yang namanya media sosial itu kan banyak bermunculan. Nah, di sana media massa mencoba mengkanter minimal info tersebut. Karena kan kalau sampai ke akar-akarnya juga pasti lebih banyak lagi hoax yang bertimbul timbul gitu kan. Dan kita kalau dulu saya di
di IO Bandung ada kanal khusus ya, cek fakta gitu kan. Sekarang mesin lagi migrasi yang IO Bandung, dan itu kanalnya penyesuaian itu saling berkolaborasi gitu kan antara media gitu kan. Teman-teman tahu lah pasti kalau lihat beberapa media mainstream ya, seperti Liputan 6, kemudian Kumparan, Tirto, itu pasti ada cek fakta seperti suara.com, kompas.com dan sebagainya. Jadi itu saling berbagi sebetulnya. Dan saya juga media juga saling memerangi berarti Pak ya? Saling memerangi, justru saya aja tiap hari itu konsisten masih ada sih kalau nggak salah itu tentang hoax gitu ya, itu tiap pagi ada dikerjakan oleh salah satu rekan saya gitu ya, minimal satu untuk cek fakta ini itu pasti ada hoax, terutama COVID ya. Kalau sekarang zaman BLT banyak lagi hoax COVID itu sangat banyak lah, apalagi yang meninggal hati-hati ini. Nah itu ya kalau saya sendiri ya sudah diabaikan sih kalau ada yang seperti itu, paling saya kasih link berita aja, ini berita di saya atau gimana untuk meminimalisir. Jadi intinya untuk memerangi hoax ini saya mengimbau atau ke teman-teman atau ke masyarakat itu kalau nerima hoaxnya itu kan kebanyakan URL website itu cek dulu .com apa gitu kan, itu kalau misalkan dari pemerintah itu GoID itu pasti resmi dari pemerintah. Kalau ada yang macam-macam KOIS dan sebagainya itu harap abaikan saja, itu dipastikan hoax. Selain .com juga masih perlu diverifikasi. Tapi kalau dia udah GoID itu betul dari pemerintah. Kalau di luar itu udah aja abaikan. Sebetulnya mudah sih. Kita ke masyarakat kalau misalkan endingnya URL-nya, lihat URL itu kan link website. Kalau udah belakangnya SSX atau .iv itu udah aja abaikan. Ini pasti hoax. Itu aja sih sebetulnya kalau untuk masyarakat awam. Berarti untuk memerangi beberapa COVID yang biasa menyebar di beberapa broadcast di WhatsApp, bisa lihat di linknya aja berarti. Itu masyarakat kalau misalkan tidak melihat berita gitu kan, belum sempat buka berita, lihat aja linknya. Kalau misalkan nggak GoID gitu ya udah abaikan. Kalau saya sih simpel ya, pasti nipu gitu kan, bukan GoID udah. GoID itu pasti itu paten pemerintah, government.id gitu kan. Itu miliknya. Baik Bapak. Oke, kita akan terus membuka penanya selanjutnya untuk mendukung sesi diskusi kita malam ini. Oke, boleh langsung aja on cam dan juga nyalakan mic-nya. Izin masuk. Boleh. Operator boleh di spotlight. Ya, halo, sebelumnya boleh masuk nih, Min? Iya, boleh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzamil, pengen bertanya tentang saran media apa yang harus kita ikuti. Soalnya selama saya mengikuti berita tentang COVID-19 ini, ada beberapa informasi yang berseberangan tentang media vaksin terutama ya. Kadang itu saya membaca informasi di Kumparan, medianya seperti ini, vaksin tuh kayak gini, dan di tempo.com itu beda lagi gitu. Ya itu intinya kadang salah satu media yang sudah terpercaya itu, yang sudah terverifikasi, itu kadang berseberangan medianya. Jadi sarannya media apa yang harus kita ikuti untuk benar-benar menerima informasi yang sekiranya benar-benar netral gitulah, tidak memihak di sisi siapa, tidak memihak di sisi A, di sisi B, atau tidak berbau politik COVID-19 gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Boleh ditanggapi oleh siapa? Ya, saya sebenarnya mudah ya untuk bagaimana cara membedakan, kan biasanya memang sih berseberangan, jujur saya juga ya, media A dan media B, saya bagaimana memandangnya. Sebetulnya itu kan biasanya kalau misalkan soal vaksin itu mereka itu pasti mewawancarai epidemiolog A dan B atau dokter A dan B, itu pandangan. Jadi vaksin ini kan memang keadaannya itu darurat. Jadi kita harus inputnya kita harus persepsi sama bahwa
vaksin ini bersifat darurat. Pasti orang-orang itu apel lah kalau kata orang Sunda mah, dokter A ini ngomong gini-gini, pasti apel karena kan yang namanya darurat itu kan spontan, istilahnya ya harus cepat dilakukan gitu kan, terlepas dari ininya yang penting aman dulu gitu kan. Nah itu, jadi kalau untuk keberimbangan informasi sebaiknya kawan siapa tadi Ahmad Mujamil itu membandingkan ya kata saya tadi kenapa berita itu banyak yang negatif. Angle-nya ya, sudut pandang tidak yang positif ya, memang jujur media juga mencari klik dari masyarakat untuk dibaca gitu ya. Nah mungkin itu seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk mengimbangi informasi itu, coba kawan Ahmad Mujamil itu cek mau nggak mau yang namanya pemerintah ya kita harus nurut gitu kan, mau salah atau enggak ya kita ya ikhtiar pemerintah dalam hal ini ya tidak akan mencelakakan masyarakat, kira-kira seperti itulah. Jadi coba dicek lagi di situsnya itu COVID-19 Go ID. Itu jadi cara mengcross-checknya di sana. Jadi ketika Anda mengcross-check covid19.go.id ya itu yang istilahnya untuk sementara ya valid lah, walaupun ya kita percayakanlah kepada pemerintah, walaupun apa-apa ya kalau seperti pandemi ini kan kita harus ada cantolan yang dipercaya gitu kan. Kalau media itu kan biasanya dia mencari second opinion gitu. Jadi tetap pemerintah yang memang yang perlu kita percaya, walaupun nanti ada dari dokter A, B, C memberikan saran seperti itu namanya dinamika. Memang kan endingnya kan outputnya itu pasti ke kalau kita berpikir panjang, berpikir mendalam itu kan endingnya vaksin itu kan politik dagang Cina dan bla bla bla. Nanti sekarang ini kita udah fase ke obat, nanti obat ini ya seperti itu, udah jangan berpikir itu lah, sama liar gitu ya, biar kita berpikirnya sampai sini dulu, bagaimana keluarga kita sehat terselamatkan dari COVID ini, kira-kira seperti itu. Jadi tetaplah kita percaya kepada pemerintah, kalau ada informasi yang lebih pas atau katakanlah sohih lah, ya tetap manutnya ke pemerintah, mau nggak mau ya kita cantolannya ke mereka, karena kalau misalkan tidak manut ke mereka ya nantinya ya berseberangan tadi gitu kan, kira-kira seperti itu. Baik, oke. Setelah dua penanya saat ini, saatnya kita masuk ke sesi hoax buster, di mana kita akan membahas beberapa hoax yang populer di seminggu belakang ini. Salah satunya adalah hoax di mana mengenai setelah divaksinasi bisa disebabkan hasil tes COVID-19 menjadi positif. Lalu bagaimana tanggapannya dari Dr. Ade Firman? Oke, kita positif COVID itu kan artinya kita terinfeksi melalui saluran pernafasan, dan kemudian ketika kita dites entah antigen entah PCR itu menunjukkan hasil positif. Nah, disitulah baru kita dinyatakan positif. Nah, vaksin ini kan kita menyuntikkan materi genetik ke dalam tubuh kita, dan itu pun sudah dilemahkan. Ya mungkin secara harfiahnya memang kita terinfeksi, tapi hal tersebut tidak mengakibatkan kita menjadi positif COVID. Karena positif COVID itu dihasilkan dari pemeriksaan antigen PCR, ya kan? Nah, kejadiannya gimana kalau misalnya emang habis vaksin terus kemudian cek, wah kenapa antigen aku sama PCR aku positif? Ya berarti Anda terinfeksi ketika mungkin saat melaksanakan vaksinasi atau sebelumnya, gitu. Jadi intinya kalau misalnya setelah vaksin misalnya kita akhirnya jadi positif, cek lagi tracing seminggu atau 2 minggu sebelumnya kita ngapain aja, ketemu siapa aja, buka masker atau enggak, dan macam sebagainya. Karena tidak mungkin vaksinasi mengakibatkan kita menjadi positif COVID. Gitu. Yang pasti adalah kita terinjeksi dengan materi genetik atau dari materi virus itu sendiri, tapi hal tersebut tidak mengakibatkan kita menjadi positif COVID. Gitu. Berarti sepenuhnya hoax ya? Ya, betul. Hoax. Oke. Lanjut ke hoax selanjutnya, di mana
ada hoax di mana tidak boleh konsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan soda setelah vaksin COVID-19. Ya, tanggapannya sih sebetulnya hal tersebut tidak ada kaitannya ya, karena memang belum ada penelitiannya juga. Dan itu pun mungkin bersumber dari sumber informasi yang tidak jelas ya. Dan sebetulnya tidak ada kaitannya juga sih sebetulnya konsumsi alkohol ataupun konsumsi minuman soda gitu ya dengan vaksinasi COVID. Tapi kalau misalnya kita terlalu berlebihan mengonsumsi alkohol, soda, ya tentunya itu tidak baik dengan kesehatan. Tapi intinya tidak ada kaitannya dengan masalah vaksinasi. Gitu. Oke, lanjut ke hoax yang selanjutnya. Ya. Awas hoax vaksin AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna berafiliasi dengan Bluetooth, kecuali Sinovac. Ya, ini hal yang menarik sekali ya. Kang Adi juga pasti pernah baca lah. Diberitakan dengan Bluetooth atau 5G gitu ya. Kalau misalnya kita melihat apa ya istilahnya struktur dari komponen Bluetooth itu sendiri kan, kalau misalnya kita ngomong microchip aja lah, microchip itu paling kecil ya 0,5 inci lah, dikatakan seperti itu. Jadi itu hal yang sangat mustahil untuk bisa disuntikan ke dalam pembuluh darah gitu, melalui suntikan yang sangat kecil sekali gitu. Ya kalau menurut dari kita mah itu tidak mungkin, impossible. Oke, setelah kita membahas beberapa vaksinasi, tentunya kita pengen tahu gitu manfaat vaksinasi, apakah hanya sebatas melindungi kita dari COVID-19 atau ada manfaat lainnya? Boleh, Kang Adi Firman? Oh, boleh. Ya, betul sekali. Manfaat utama dari vaksinasi ini sendiri kan untuk meningkatkan imunitas ya, meningkatkan imunitas kita terhadap suatu penyakit, terutama mungkin pada vaksinasi sekarang adalah COVID ya. Nah, COVID ini kan penyebarannya sangat cepat sekali ya. Kalau dulu mungkin butuh waktu 15 menit, sekarang cukup 5-10 detik kita bisa terinfeksi oleh si COVID ini, terutama yang varian Delta dan varian-varian yang baru. Nah, ini ketika kita divaksin, ya kan, kita otomatis kan bisa dikatakan rada sedikit kebal lah ya istilahnya ya. Mungkin less likely virusnya nggak gampang menginfeksi kita. Nah, ketika kita tidak gampang terinfeksi, otomatis ketika kita mungkin bertemu dengan sanak saudara, ya kan, ketemu dengan keluarga yang lain, kita tidak membawa virus tersebut dan menginfeksikannya